Shalom, selamat siang kelas 11 MIA dan kelas 11 IIS. Salam kenal dari saya, Bu Iren. Kita akan ketemu di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, kita langsung aja ya saudara. Di kelas 10 kan kalian belajar prakarya dan kewirausahaan itu di bidang kerajinan. Nah, karena prakarya dan kewirausahaan itu sebenarnya ada 4 bidang, yaitu bidang kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Di kelas 11 ini kita akan belajar tentang bidang pengolahan, karena kalau saya mikirnya sih kelas 10 kan udah kerajinan tuh, biar nggak bosen akhirnya saya milih untuk pengolahan. Tapi tetap judul kita adalah prakarya dan kewirausahaan, berarti kalian nanti akan diminta untuk membuat sebuah produk makanan. Itu pasti karena prakarya, jadi harus ada sebuah produk yang harus kalian hasilkan dari pelajaran ini. Dan kewirausahaan artinya tidak hanya membuat sebuah produk olahan pangan, tapi kalian juga harus bisa untuk kedepannya nanti, selama proses belajar ini, kalian juga dituntut untuk bisa memproduksi makanan ini dan jadi sebuah usaha kalian, jadi sebuah usaha kecil lah untuk kalian gitu, belajar untuk mempromosikan, belajar untuk jual, dan pada akhirnya kalian punya keuntungan walaupun mungkin nggak banyak, tapi harapanku dari pelajaran ini kalian bisa jual makanan yang kalian produksi sampai akhirnya kalian dapatlah keuntungan gitu dari apa yang sudah kalian buat. Jadi biar nggak mubazir lah gampangannya gitu kan, kalian udah buat makanan, udah buat produk, terus kalau nggak dijual kan pada akhirnya ya udah modalnya kalian nggak balik kayak gitu kan, akhirnya ya rugi lah gitu kan. Jadi pengenku sih ketika nanti kita belajar pengolahan pangan ini, mulai dari teknik pengolahannya, mulai dari bahan pangan, kita mengenal bahan pangannya itu seperti apa, karakteristiknya seperti apa, terus kita buatlah produk makanan itu, kita belajar media promosinya, kita belajar cara promosinya, kita belajar cara menghitung modalnya, biaya harga jualnya, kita akan belajar itu, dan sampai pada akhirnya kalian akan diminta untuk menjual produk yang sudah kalian buat sampai akhirnya kalian dapatkan sebuah keuntungan dari hasil jualan kalian. Nah, itu makanya kenapa pelajaran ini dinamakan prakarya dan kewirausahaan. Jadi bukan cuma sekedar bikin produk, tapi kalian juga harus berwirausaha kecil-kecilan, apalagi di masa pandemi yang kayak begini gitu kan. Uang keluar terus, tapi pemasukan nggak ada, lama-lama bangkrut kan gitu. Jadi paling tidak besar harapanku, semoga pelajaran ini bisa membantu sedikit perekonomian diri kalian pribadi gitu. Mungkin tidak membantu perekonomian keluarga, tapi setidaknya membantu perekonomian diri kalian sendiri, untuk uang jajan lah, untuk pulsa kayak gitu kan. Jadi semoga pelajaran ini bisa membantu gitu. Jadi kita langsung ya masuk dalam pembelajarannya, prakarya dan kewirausahaan di bidang pengolahan. Kita mulai dari KD 3.2. Oke, KD 3.2 bunyinya adalah menganalisis sistem pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Nah, catatan penting di sini adalah, kalau kalian lihat di situ adalah kata-kata orisinil. Nah, orisinil itu berarti sifatnya masih asli. Berarti kita akan menganalisis sistem pengolahan makanan khas asli daerah yang sifatnya dia masih asli banget, masih patennya. Aslinya tuh kayak apa? Belum ada modifikasi, belum ada inovasi. Jadi masih makanan khas daerah yang benar-benar aslinya tuh kayak apa sih? Gitu. Ya, kita akan belajar tentang itu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengungkapkan pendapat tentang perbedaan pengolahan bahan makanan nabati dan hewani. Kalau kalian tadi udah di kuis kan, kalian udah ngisi kuis tuh di awal. Nah, itu sebenarnya juga untuk mengukur pengetahuan kalian. Kalian ngerti nggak sih bahan nabati itu yang sumbernya kayak apa? Bahan hewani itu yang sumber makanannya seperti apa? Kayak gitu. Langsung tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu mengidentifikasi jenis dan karakteristik makanan khas daerah di Indonesia. Karena kalian perlu tahu bahwa jenis bahan pangan itu banyak dan masing-masing bahan pangan itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Contoh kayak ikan aja. Ikan laut tuh kalau kalian meneliti,
bukan meneliti ya, kalau kalian perhatikan tekstur dari ikan tuh macam-macam. Ada yang sama-sama sesama ikan laut gitu ya, tapi teksturnya ada yang dia agak kering, ada yang tekstur dagingnya itu basah banget. Nah, itu menunjukkan bahwa setiap bahan pangan itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Contoh juga yang lain adalah biji-bijian. Sama-sama kalangan biji-bijian ya, tergolong biji-bijian, tapi kacang tanah dengan kalau kalian tahu kacang merah, teksturnya kan berbeda. Cara pemasakannya pun berbeda. Mungkin sama-sama direbus, tapi tingkat kematangannya, durasi untuk mematangkan biji itu tuh kan beda-beda gitu kan. Ada yang lebih lama, ada yang lebih cepat, ada yang mungkin di waktunya sama-sama 5 menit dengan suhu yang sama. Bisa jadi yang satu udah matang, yang satu belum matang kayak gitu. Nah, dia punya karakteristik yang berbeda-beda. Contoh kalau kalian pernah ngelihat orang tua kalian masak sop gitu ya, masak sayur sop, kan pasti itu kan semua sayuran tuh, tapi kan yang dimasukin itu kan bertahap. Mungkin wortel dulu baru kubis gitu. Nah, kenapa? Karena tingkat kematangannya berbeda. Wortel jauh lebih lama matangnya daripada kubis kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa menunjukkan bahwa setiap bahan pangan itu punya karakteristik yang berbeda-beda dan jenisnya banyak banget. Nah, itu di situ nanti kalian harus mampu untuk mengidentifikasinya. Tujuan yang ketiga adalah peserta didik mampu mengidentifikasi teknik pengolahan makanan khas daerah. Kembali lagi bahwa teknik pengolahan itu banyak, bukan cuma direbus dan digoreng, bukan cuma dipanggang, tapi banyak banget teknik pengolahan makanan. Nah, kalian harus bisa mengidentifikasi itu. Yang keempat adalah peserta didik mampu menjelaskan proses pengolahan dan pengawetan olahan pangan. Nah, proses pengolahan dan pengawetan makanan itu pun banyak, nggak cuma sekedar diasinkan atau nggak cuma sekedar dikaleng, tapi banyak banget teknik pengolahan makanan yang bisa dikerjakan gitu. Jadi itu adalah 4 tujuan pembelajaran dari prakarya dan kewirausahaan pengolahan KD 3.2 yang akan kita kerjakan di beberapa pertemuan ke depan gitu. Oke, kita akan langsung masuk kepada materi ya saudara. Kita mulai dari pengertian makanan khas daerah. Kalau kalian lihat di slide itu, makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi pada daerah tersebut dan tidak dimiliki oleh daerah lain. Memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang khas daerah itu sendiri gitu. Jadi, makanan khas daerah itu adalah makanan yang cuma ada di daerah itu aja. Mungkin di daerah lain ada, tapi cita rasanya mungkin sudah berbeda gitu dan punya ciri khas yang tidak dimiliki sama daerah lain. Jadi cuma daerah itu aja gitu. Kayak contoh yang paling terlihat, yang paling kontras banget, daerah pesisir dengan daerah pegunungan. Itu pasti punya karakteristik makanan yang berbeda, punya ciri khas makanan yang berbeda, atau mungkin sama-sama daerah pesisir laut gitu ya, sama-sama daerah yang dekat pantai. Bisa jadi juga olahan makanan mereka berbeda karena ikan yang mereka hasilkan itu juga pasti berbeda gitu. Terus kalau misalkan daerah pegunungan, sama-sama daerah pegunungan, sama-sama daerah yang menghasilkan sayuran, tapi bisa jadi juga sayur yang dihasilkan berbeda. Kayak Kota Batu gitu ya. Kayak Kota Batu dan sekitarnya dengan Banyuwangi. Mereka sama-sama mengelola pertanian juga gitu, tapi kayak kalian tau gak sih kalau kalian makan burger tuh, saya lupa nama sayurnya apa, kayak kalian makan burger tuh kan biasanya di situ kan ada sayurnya tuh yang daun hijau bergelombang, itu saya lupa namanya apa. Itu kalau di Batu dia bisa bertumbuh subur karena pengaruh cuaca, pengaruh suhu kayak gitu. Nah, kalau di Banyuwangi tumbuhan itu nggak bisa tumbuh, sayur itu nggak bisa tumbuh kayak gitu. Jadi pasti walaupun sama-sama daerah perkebunan, sama-sama daerah pertanian, tapi sayur dihasilkan pasti akan berbeda juga. Sama juga kayak daerah pesisir, sama-sama daerah lautan, tapi ikan yang dihasilkan bisa jadi berbeda juga gitu. Kayak daerah Malang tuh yang dekat-dekat pantai, mungkin mereka bisa menghasilkan ikan tuna, ikan kakap, iya,
tapi mungkin juga tidak sebesar ikan-ikan tuna yang ada di lautan Sulawesi, lautan Sumatera, kayak gitu. Jadi pasti di tiap daerah punya hasil olahan pangan yang berbeda-beda juga, walaupun kategorinya sama daerah pesisir atau daerah pegunungan kayak gitu. Dan cita rasa itu pun juga pasti punya ciri khasnya masing-masing. Kayak mungkin di daerah pegunungan gitu ya, berhubung suhu udara yang dingin gitu kan, akhirnya kan orang-orang akan berusaha gimana nih caranya anget gitu kan, gimana caranya jadi anget gitu kan, jadi yang nggak terasa terlalu dingin gitu. Mungkin akhirnya menciptakan cita rasa makanan yang pedas, karena kalau misalkan kita makan makanan yang pedas, suhu tubuh kan meningkat tuh, akhirnya kita nggak kerasa dingin. Nah, bisa jadi juga makanya kenapa orang pegunungan lebih suka makan makanan yang pedas dan anget. Beda mungkin dengan orang-orang daerah pantai yang suhunya udah dingin, yang suhunya udah panas. Makan makanan pedas, makin panas saudara gitu. Jadi mungkin itu pada akhirnya akan menciptakan ciri khas daerah masing-masing gitu. Dan di tiap provinsi itu punya makanan khas masing-masing karena bahan pangannya tadi, sumber bahan pangan yang berbeda-beda di tiap provinsi dan daerah. Kayak daerah Sumatera gitu, Padang. Mereka terkenal banget dengan makanan Padangnya yang kaya dengan rasa rempahnya, dengan rasa pedesnya juga gitu kan. Mereka kaya dengan rempah masakannya dan pedes juga. Mungkin sama juga kayak daerah Jawa yang Jawa Timur, yang mereka juga suka dengan makanan pedas, tapi tidak terlalu banyak rempah yang mereka pakai, tidak sebanyak Padang. Nah, itu pun juga pada akhirnya punya cirinya masing-masing di tiap daerah. Contoh yang selanjutnya adalah mungkin sama-sama daerah Jawa nih, sama-sama daerah Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sangat terlihat ya, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah terkenal dengan rasa masakan yang manis, ya kan? Kalau kalian pergi ke Yogyakarta, makanannya semua di sana manis, saudara. Nggak ada rasa makanan yang agak gurih gitu, jarang banget. Semua mendominasi rasanya adalah manis. Contohnya gudeg aja, itu manis. Beda dengan Jawa Timur. Jawa Timur rasanya bukan manis, tapi lebih kepada gurih, pedas. Nah, itu cita rasa yang sangat berbeda antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, Yogyakarta khususnya gitu. Dan waktu itu pengalaman pribadi nih ya, saya pengalaman pribadi bahwa kayak saya pernah waktu itu ke Yogyakarta karena saya bosen makan manis, masakannya semua manis gitu kan. Soto rasanya juga ya, di situ ada yang jual soto, tapi soto juga rasanya nggak segurih di Jawa Timur gitu, tidak terlalu menendang rasanya nggak terlalu menendang kayak di Jawa Timur gitu, lebih kepada manis gitu. Sambel ya rasanya ya rodok manis gitu, nggak dapat pedesnya. Terus makan gudeg ya manis juga gitu kan. Saya bosen nih gitu, sampai pada akhirnya saya ketemu dengan warung Padang. Ekspektasi saya tuh, mumpung ketemu masakan Padang nih, siapa tahu bisa agak pedes-pedes sedikit gitu kan di mulut, biar nggak terlalu bosan dengan makanan yang manis. Terus saya masuk beli masakan Padang. Lah, ternyata masakan Padangnya pun juga manis, saudara. Tidak pedas, tidak gurih, tidak pedas, tidak kaya dengan rempah seperti masakan Padang. Kalau kita di Jawa Timur, di Kota Batu ini kan, kalau kita beli masakan Padang kan masih oke lah, masih ada bumbunya kerasa banget tuh, rempahnya masih kerasa banget di mulut. Langsung sambal hijaunya masih kerasa pedas banget gitu kan di mulut. Nah, kalau di Yogyakarta, bener sih itu ada sambal hijaunya, tapi itu bener-bener gak pedas, saudara. Terus rasanya itu pun juga gak kayak rempah, bener bumbunya banyak, tapi rasa rempahnya tuh gak nendang gitu, gak nendang banget di mulut. Nah, itu membuktikan sih salah satu contoh bahwa tiap daerah itu punya ciri khasnya masing-masing. Dan ketika masakan itu masuk ke daerah, misalkan ya kayak tadi contoh masakan Padang, itu kan masakan khas daerah Padang. Ya, kita bisa menemukan di berbagai daerah, contohnya di daerah Yogyakarta gitu, tapi ciri khasnya itu sudah berubah. Taste atau rasanya itu sudah berubah dari aslinya gitu. Itu membuktikan bahwa ketika makanan itu masuk makanan khas itu masuk ke daerah lain, pasti ada perubahan mengikuti selera dari pasarnya, mengikuti selera di daerah yang baru gitu. Masakan Padang yang awalnya pedas masuk daerah Yogyakarta jadinya manis. Nah, mungkin juga
masakan Padang yang ada di daerah sekitar Kota Batu atau Malang itu juga mungkin akan mengalami perubahan cita rasa gitu, karena sudah diadaptasi dengan selera dari orang-orang Jawa Timur kayak gitu. Jadi kembali kepada pengertian makanan khas daerah, bahwa makanan khas daerah itu adalah makanan yang tidak dimiliki sama daerah lain. Itu ada jadi satu ciri khas daerah itu sendiri. Kalaupun dia masuk kepada daerah lain, dia akan dikenal dengan makanan, oh makanan ini tuh khas daerah ini gitu, kayak gitu ya. Oke, kalau tadi kita udah ngerti nih pengertian dari makanan khas daerah itu apa sih gitu kan. Nah, sekarang kita akan lari kepada sumber bahan pangan. Nah, bahan pangan itu sebenarnya bersumber dari dua hal cuman, yaitu nabati dan hewani, yang udah kayak pernah saya singgung tadi di waktu penjelasan pengertian makanan khas daerah itu, bahwa saya juga udah singgung bahwa ada bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Nah, bahan pangan nabati itu adalah bahan pangan yang berasal dari tumbuhan, segala jenis tumbuhan, entah itu biji-bijian, entah itu buah-buahan, sayur-mayur, kacang-kacangan, itu termasuk dalam bahan pangan nabati. Nah, kalau bahan pangan hewani itu adalah bahan pangan yang berasal dari hewan, apapun, ikan, ayam, sapi, susu, telur, terus apa lagi? Seafood, nah kayak gitu. Oke, sekarang kita akan masuk kepada karakteristik makanan daerah. Kalau di awal tadi kan kita udah belajar nih pengertian makanan khas daerah itu apa sih? Langsung bahan makanan itu ada apa aja? Ada bahan ada dua kan tadi, ada bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Sekarang kita akan masuk kepada karakteristik makanan daerah. Seperti apa yang udah saya jelaskan tadi di awal, udah saya singgung di awal bahwa Indonesia tuh punya banyak banget provinsi, punya banyak banget daerah di Indonesia itu. Nah, adalah negara kepulauan yang pada akhirnya juga menghasilkan banyak suku banget di Indonesia ya kan, banyak suku di Indonesia, banyak hasil pangan di Indonesia, dan di tiap masing-masing daerah itu menghasilkan bahan pangan yang berbeda juga, dan sampai pada akhirnya akan menghasilkan karakteristik bahan pangan dan olahan pangan yang berbeda juga. Nah, perbedaan budaya dan bahan pangan yang tersedia mempunyai pengolahan produk makanan khas daerah di setiap daerah, sehingga jenis makanan yang dihasilkannya pun juga punya karakteristik yang beragam dan punya karakter yang berbeda juga. Nah, kalau kalian lihat di slide itu saya udah sediakan contoh 4 daerah, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, dan Sulawesi. Kita ambil 3 pulau yang berbeda di Indonesia. Ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi. Kita mulai dari daerah Jawa Barat dulu. Nah, di daerah Jawa Barat itu dia adalah daerah pegunungan, ya kan? Jawa Barat itu daerah pegunungan. Otomatis dia menghasilkan berbagai macam jenis sayur dan buah. Masyarakat Jawa Barat itu pun juga lebih suka makan makanan sayur, entah sayur itu dimakan mentah atau dimakan matang. Nah, salah satu contoh makanan khas daerah Jawa Barat adalah karedok. Nah, karedok itu adalah salah satu jenis olahan pangan dari Jawa Barat yang komponennya itu terdiri dari sayur-sayuran mentah kayak kacang panjang, kemangi, kecambah, timun. Nah, diolah dengan bumbu kacang. Nah, itu tapi komponennya itu adalah sayur mayur mentah. Nah, contoh kalau sayur mayur yang matang itu kayak gado-gado. Nah, gado-gado itu juga makanan khas daerah Jawa Barat juga ternyata. Jadi, versi mentahnya disebut karedok, versi matangnya disebut dengan gado-gado. Contoh yang lainnya adalah olahan pangan dari Jawa Barat adalah buah-buahan. Ya kan, olahan pangan dari buah-buahan yang jadi asinan Bogor. Kalau kalian pernah dengar tuh, kalau kalian pernah tahu atau pernah ngicipin, itu juga ada olahan pangan dari buah-buahan, yaitu asinan Bogor. Itu adalah dua makanan yang berasal dari Jawa Barat. Nah, selanjutnya adalah Jawa Tengah. Nah, kalau Jawa Tengah itu makanannya lebih banyak mengandung bawang putih sebagai bumbu yang dominan. Terus mereka juga lebih suka rasa manis yang kayak udah saya singgung tadi di awal dibandingkan dengan rasa yang lain. Nah, terus di daerah ini juga banyak ditemukan makanan yang bersantan juga. Gitu. Contoh makanan dari Jawa Tengah yang paling terkenal adalah gudeg.
ya kan? Itu di daerah itu kayaknya cuma Jawa Barat cuma Jawa Tengah aja yang punya masakan gudeg kan. Di lain-lain daerah kayaknya nggak ada deh makanan yang menyerupai gudeg gitu kan. Langsung yang kedua adalah soto Kudus. Nah, soto Kudus ini sebenarnya makanan, ya namanya juga soto Kudus ya, berarti dia makanan khas daerah Kudus, Jawa Tengah. Dia yang membedakan dari soto-soto yang lain adalah dagingnya sebenarnya. Jadi kalau dagingnya dia, kalau misalkan kita kan ada daging gitu kan, soto daging lebih pakai soto daging sapi gitu kan. Tapi kalau di Kudus dia pakai dagingnya adalah kalau nggak daging ayam ya daging kerbau, karena di Kudus itu dia kan ada kayak kerajaan gitu kan, kerajaan Kudus gitu, ada sultannya kan. Nah, di situ mereka menghargai bahwa mereka percaya bahwa sapi itu adalah hewan suci gitu. Jadi mereka tidak memakan daging sapi. Akhirnya diganti kepada daging kerbau. Dan penyajiannya pun di mangkoknya itu mangkok kecil. Mangkok kecil banget lah, nggak kecil banget sih. Maksudnya mangkok kecil gitu. Kalau di daerah Jawa Timur atau di daerah Lamongan kan ya pakai mangkok yang ukurannya sedengan gitu kan. Nah, kalau soto Kudus itu mangkoknya kecil, setelapak tangan gitulah gitu. Nah, terus itu ya, itu adalah dua contoh makanan daerah Jawa Tengah dan karakteristiknya. Nah, kalau di Sumatera itu, sekarang kita lari ke Sumatera ya, saudara. Nah, Sumatera itu dia adalah daerah yang kalau masak itu dia pakai banyak banget bumbu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dia menghasilkan makanan yang kaya dengan rempah. Terus dia juga menggunakan banyak cabai sehingga rasanya itu relatif pedas dan pakai santan yang kental. Terus daerah Sumatera Selatan itu salah satu daerah di Sumatera sangat suka makanan yang rasanya itu agak asem-asem gitu. Cara mematangkan masakannya itu dia direbus, ada yang dibakar, ada yang digoreng, dan waktu masaknya itu relatif lama. Contohnya kayak rendang. Nah, rendang itu dia kan kayak rempah, udah mencerminkan Sumatera ya, pedes. Nah, mencerminkan Sumatera juga, mencerminkan ciri-ciri yang saya sebutin tadi. Terus dia bersantan. Iya, rendang itu dia mengandung sedikit santan. Kayak rempah, pedes, terus ada santannya, terus pemasakannya relatif lama. Rendang itu dia makan daging ya kan, daging itu kan masaknya relatif lama, apalagi kalau misalkan rendangnya itu dagingnya tebal, itu adalah makanan yang butuh waktu masaknya cukup lama, sampai kalau kamu makan rendang itu bisa sampai yang lembut banget di mulut gitu kan. Terus dagingnya itu kalau dipotong tuh kayak gampang banget gitu kan. Nah, itu adalah teknik pemasakan yang direbus dengan waktu yang relatif lama gitu. Langsung selanjutnya adalah empek-empek. Nah, empek-empek kan juga dia ada asam-asam manisnya gitu kan. Nah, mencerminkan juga salah satu ciri dari makanan khas Sumatera, yaitu Sumatera Selatan. Dia tadi agak asam-asam gimana gitu kan, empek-empek. Nah, oke, itu dua contoh makanan khas dari Sumatera dan karakteristiknya. Yang selanjutnya adalah makanan dari Sulawesi. Nah, kalau makanan khas Sulawesi itu dia lebih banyak menggunakan ikan-ikanan karena dia daerah pesisir, banyak banget di daerah pesisir ya kan. Jadi dia menggunakan ikan-ikanan gitu dan cita rasanya adalah asam pedas gitu. Nah, contohnya salah satunya kalau kalian lihat di gambar situ ada yang di atas yang ada gambar tulangnya. Nah, itu adalah makanan kaledo. Kaledo itu kayak semacam sup buntut. Cuma bedanya itu dia nggak pakai sup buntut, tapi dia pakai kaki lembu. Nah, jadi tulang itu bukan buntut tapi kaki lembu yang dipakai. Dan cara makannya itu agak unik. Kalau kita makan biasanya kan pakai nasi nih. Kalau di kaledo ini dia makannya pakai tela. Itu salah satu ciri khasnya. Jadi makannya bukan nasi tapi pakai tela. Terus yang di bawahnya itu namanya adalah utakelo. Nah, utakelo itu makanan olahan dari daun kelor dicampur dengan santan. Jadi rasanya kayak ada gurih-gurih pedesnya gitu. Nah, ini juga makanan khas di daerah Sulawesi. Pendampingnya biasanya juga pakai tela, udang, terong, kayak gitu. Pendamping dari makanan itu. Nah, itu ini adalah ciri-ciri dari ini adalah contoh makanan dari Sulawesi
gitu ya, 2 contoh makanan dari Sulawesi. Nah, sekarang kita akan ketemu nih, dari tiap provinsi punya makanan yang berbeda-beda nih. Kalau kita lihat Jawa Barat tadi dengan Jawa Tengah punya karakteristik yang berbeda. Jawa Barat lebih kepada sayur-sayuran. Kalau Jawa Tengah lebih kepada cita rasanya. Jawa Barat pun cita rasanya juga berbeda, sama-sama ya. Jadi Jawa Barat dia cita rasanya lebih ke pedas gurih gitu. Kalau Jawa Tengah dia cirinya lebih kepada asem, terus manis. Kalau Sumatera dia kaya dengan rempah. Langsung juga punya cita rasa yang gurih dan asam juga. Terus Sulawesi dia lebih ke gurih dan pedas juga. Nah, itu membuktikan bahwa setiap daerah dia punya ciri khas masing-masing, punya karakteristik makanannya sendiri-sendiri, entah dari bahan penyusunnya, bahan pangannya, cita rasa, tampilannya, bumbunya, itu mereka punya karakteristik atau ciri khasnya masing-masing. Semoga dipahami ya, semoga penjelasan saya memudahkan kalian untuk memahami bahwa makanan itu punya ciri khas dan karakteristiknya masing-masing di tiap-tiap daerah. Semoga aku tidak membingungkan kalian gitu.